merupakan tugas dan tanggung jawab kepala desa selaku kepala pemerintahan. Kemudian menyelesaikan konflik yang berada di dalam desa yang menjadi tanggung jawabnya. Di antaranya perselisihan tanah, perselisihan antar rumah tangga. Dia mau bercerai nak berbini dua. Kades itu harus maju. Kemudian tidak kalah pentingnya juga sebagaimana yang telah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilmi minal mahdi ilal ahdi. Menuntut ilmu itu wajib bagi perempuan dan laki-laki Islam yang telah mencapai usia akil balik atau telah dewasa. Di antaranya anak-anak kita wajib kita sekolahkan, baik sekolah umum maupun sekolah agama. Karena agama itu amat penting. Sepanjang kita masih hidup, itu tetap akan mati. Mati membawa bekal, mati harus membawa amal. Jangan nak ninggal baru ngucap nek bi cap lalap, kata. Mesti kan kita harus tahu makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah yang ditanamkan kepada anak-anak yang baru lahir. Dalam satu hadis mengatakan bahwa apabila lahir anak Adam, kedua ibu bapaknya lah yang menyebabkan ia menjadi Nasrani dan Yahudi atau Islam. Jadi orang tua itu ikut mewarnai kehidupan, martabat, akhlak anaknya sendiri. Kalau dia lahir dari kaum yang mencarut, dia akan mencarut. Nah, maka baru kecil itu kan ada manusia, anak Adam tuh. Anak-anak kita yang baru lahir, maka ada gunting rambut. Nah, maka kan dia salatullah salamullah. Nah, itu doa supaya kelak tidak ngelawan pak anak. Sekarang orang banyak melawan mak, dibunuh mak karena untuk beli HP. Nah, maka anak-anak sekolah itu tiap upacara saya selalu membekali supaya hormat, patuh dan taat kepada orang tua. Dia adalah Tuhan yang nyata. Kalau tidak ada pak mak tidak lahir kalian. Saya bilang itu anak-anak yang praktek itu. Coba lihat di TV itu. Banyak orang bunuh pak, bunuh nek akibat nak beli motor. Nah, ini kan kurang didikan. Nah, itulah datangnya orang puskesmas ini sebenarnya mendidik kita bagaimana hidup sehat. Nah, ini kan masing-masing itu kan punya keahlian masing-masing di bidang gizi, di bidang suntik. Nah, itu saya sebagai koordinatornya itu. Jadi anak-anak kita itu perlu dididik dengan agama. Banyak orang profesor masuk penjara karena tidak kuat iman, korupsi. Tapi insya Allah doakan saya tidak korupsi. Tapi yang selama ini diperiksa inspektorat tidak ada yang saya makan, cuma makan gaji saya. Nah, itu. Jadi sekolah tinggi-tinggi itu tidak menjamin juga kalau tidak kuat imannya, tidak dibarengi dengan ilmu agama. Agama itu tidak hanya tanggak tunggit. Jadi di dalamnya. Macam mana? Lanjut belum? Apa minggu lagi? Apa ada yang ditunggu? Tidak apa-apa. Aku ni belajar ngomong. Belajar ngomong nih Bu Bidan Ririn. Jadi itu. Nah, ini untuk penyemangat kadar-kadar tuh. Ada berapa rukun sholat?
Hah? 13 dapat kau. Nah, lanjutnya rukun iman ada berapa? Satu yang jawab. Kalau kita borong, angkat tangan pada jawab. Jangan Angkat tangan, siapa nama? Angkat tangan. Yang pertama apa? Yang pertama, rukun iman yang pertama. Oke lah, anu tu dapat. Dia nunjuk pertama tadi. Soal tahu tak tahu. Nah, jadilah yang kedua berarti anu menlah sampai sepulang berat. untuk kami dah dia. Oh. Kami guys. Tanggal berapa? Lah lewat gajian. Terakhir makan deh. Selanjutnya, apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Ini okey. Ada saksi kepada aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Bagus. Adik. Nah, itu tadi ukuran umum. Ukuran umum. Ada ukuran lagi bahwa di dalam kandungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 50 aqodatul iman. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus bagi Allah. Yaitu fi'ili mungkinin artorkuhu. Itu makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Di dalam Muhammad Rasulullah, Acik telah pernah belajar dengan saya, tapi dia dah lupa. 4 wajib bagi Rasul. Apa wajib bagi Rasul itu? Sidik, amanah, tablik, fatona. 4 mustahil bagi Rasul. Mustahilnya yaitu sidik mustahil dusta. Mustahil pengkhianat. Mustahil tidak menyampaikan. Mustahil bodoh. Fatona itu cerdik. Jadi umat Rasulullah SAW harus cerdik. Cerdik ni harus bisa memanfaatkan situasi. Kalau ngomong orang ni keras, harusnya lembut. Harus tahu dengan ilmu jiwa atau disebut dengan psikologi. Oh ini. Jadi wujud kidam bakok muhawlawatul hawadis qiyamuhu binafsi wadaniyat qadrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun hayun samiun basirun mutakalimun. Jadi lengkap 20 sifat. Nah, ini adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala dan sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, sifat wajib bagi Rasul dan mustahil bagi Rasul, dan harus 1 harus bagi Rasul, fi'ili mungkinin autorkuhu. Harus bagi Rasul, berperangai manusia, makan, minum, jual, beli, tiada membawa sifat kekurangan. Nah, itulah makna kalimah la ilaha illallah itu masih ranah umum. Ranah khusus, la maujud bihakin illallah, itu lain lagi sekolahnya.
supaya seorang pimpinan menggalakkan kadernya, menyemangati supaya itu tujuan. Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang yang dipimpin untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Ini adalah saya masih dinas dulu. Saya sering menjawab pertanyaan oleh Panglima, dikasih saya itu. Pernah saya dapat 500.000. Sersadalikan, sebutkan 4 jati diri TNI. Saya bilang tentara rakyat, tentara perjuang, tentara nasional, tentara profesional. Ini cabutnya langsung dompetnya 500 untuk kamu. Nah itu. Kemudian kepada kader, pada tim puskesmas, mohon maaf kalau tidak sesuai notnya. Mudah-mudahan tugas kita sama-sama berhasil. Kemudian Bu Yauma, jangan segan-segan menasistensi kader-kader ini. Saya menghendaki desa Air Gantang ini maju. Saya menghendaki rakyat Air Gantang ini sehat sesuai dengan program kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita langsung saja sambutan dari Puskesmas Ubud kepada Ibu Dini Termulia, kami persilakan. Kurang bisa berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah bagi Allah karena pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam suasana yang sejuk karena ada AC-nya, kita begitu berbahagia bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan refreshing kader pada tahun 2021. Salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat hadir beliau telah menyampaikan kita dari alam yang gelap gulita pada alam yang terang. Seperti kata Bapak tadi, bahwa Rasulullah itu telah menjadikan teladan bagi kita semua. Beliau adalah panutan bagaimana kita sebagai umatnya bertindak nantinya. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, semua kader-kader yang saya banggakan, dan sahabat-sahabat yang saya cintai. Bapak juga berbahagia. Saya di sini menggantikan teman saya yang sedianya akan hadir karena ada sesuatu hal dia berhalangan. Namun semoga tidak mengurangi kegiatan kita yang mudah-mudahan membawa manfaat. Sebenarnya kenapa sih Puskesmas Ubud ini rajin sekali melaksanakan refreshing kader, Pak? Ya itu tadi. Karena baliho diwawakan ayat, sampaikan olehmu walaupun itu baris ayat. Iya. Kita harus menyampaikannya. Nah, kita ini mungkin bukan satu baris ayat, tapi nanti ada banyak ayat yang akan disampaikan, dan kami menyampaikan, ibu-ibu sekalian juga akan menyampaikannya kepada masyarakat. Karena ini akan menjadi manfaat buat kita bersama. Kenapa kader yang ditunjuk nih, Pak? Kok bukan orang lain? Kan banyak nih orang-orang lain yang mungkin orang-orang